Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Hedi, NIM 2006 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Arsitektur, mata kuliah Kewarganegaraan kelas C, dosen pengampu Moh Kamilus Zaman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertiannya, pembukaan Undang-Undang 1945 secara prinsip erat kaitannya dengan proklamasi maupun Pancasila. Dalam pembukaan tercantum permasalahan yang sangat berhubungan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis, dan ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu konvensi. Undang-undang dasar sebagai norma hukum. 1. Undang-undang dasar bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap warga negara Republik Indonesia, dan penduduk Republik Indonesia. 2. Berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis atau tertinggi. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan daerah, dan setiap kebijaksanaan pemerintah berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan 4 paragraf di halaman pertama di dalam buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mempunyai banyak makna. Di alinea pertama terkandung motivasi dasar dan pembenaran perjuangan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penegak, dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Di alinea kedua mengandung cita-cita bangsa Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di alinea ketiga memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di alinea keempat memuat tugas negara atau tujuan nasional. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta semua dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna dari alinea-alinea yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna yang terkandung dalam alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. Di alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Hal ini juga berarti adanya kesadaran keadaan sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin, dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya, bahkan bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap hak bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk menyejukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alania ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Kesimpulan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai banyak makna. Yang pertama adalah bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa dan penjajahan dinilai tidak mempunyai peri kemanusiaan. 2. Kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh orang Indonesia dan secara adil dan makmur. Ketiga adalah agar kita selalu ingat bahwa masih ada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu kita wajib merasa bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Esa atas karunia-Nya dan berkatnya. Keempat adalah untuk membentuk suatu negara dan sistem suatu negara di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.